Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alandar Jaya Nugroho dari kelas 12A. Saya akan berpidato tentang Teguh Umar. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parengan, serta staf Bapak Ibu Guru dan juga staf TU yang saya hormati. Tak lupa teman-teman saya, adik-adik kelas SMA Negeri 1 Parengan yang saya sayang. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita masih bisa bernafas hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang seorang pahlawan Indonesia yang telah berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah Teguh Umar. Pada tahun 1893, seorang pemimpin pasukan Aceh membelot kubu rakyat Aceh. Bahkan Cut Nyak Dien harus menanggung malu karena tokoh perjuangan Aceh tersebut adalah suaminya. Tokoh pejuang Aceh yang membelot itu bernama Teguh Umar. Selama menjadi tentara, Belanda, Teguh Umar berhasil dalam beberapa penyergapan pos-pos militer Aceh. Karena itulah Belanda memberikannya julukan Johan Pahlawan atas sumbangsinya dalam menaklukkan pasukan Aceh. Teguh Umar dipercaya membentuk pasukannya sendiri. Beliau diberikan 250 personil dengan senjata dan logistik lengkap dari Belanda. Beberapa waktu kemudian pasukannya bertambah lagi sebanyak 120 personil. Terdapat 17 panglima dalam pasukan itu, termasuk panglaut yang menjadi tangan kanannya. Pembelotan Teguh Umar ke Belanda ternyata sekedar tindakan pura-pura. Setelah sekian lama bertempur melawan Belanda, Teguh Umar memutuskan mempelajari strategi militer dari kelemahan Belanda dari dalam. Caranya adalah dengan pura-pura membelot ke pihak kolonial bulan Maret 1896. Sebuah kejutan diterima Belanda. Teguh Umar dengan pasukan bersenjata lengkapnya disersi dari dinas militer Belanda. Bahkan pasukan disersi itu telah membunuh beberapa personil Belanda dan melukai ratusan diantaranya. Teguh Umar lahir di Maulabu, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau merupakan putra dari seorang bangsawan Aceh, Teguh Umar Ahmad Mahmud. Pada masa-masanya awal perang Aceh, Teguh Umar di usianya yang masih sangat muda telah melibatkan diri, hingga kemudian dari berbagai pertempuran yang dilaluinya, Teguh Umar memutuskan pura-pura membelot ke Belanda. Bukan keputusan yang mudah. Teguh Umar harus menerima resiko dianggap sebagai pengkhianat. Seluruh Aceh memusuhinya, terutama Cut Nyak Dien, yang harus menanggung malu di hadapan bangsa Aceh ketika Teguh Umar mengakhiri sikap pura-pura pembelotnya. Pasukannya telah memiliki persenjataan dan logistik yang melimpah. Terdapat 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg pupuk amunisi, dan sejumlah uang Belanda yang marah karena ditipu mentah-mentah secara melancarkan serangan besar-besaran. Bukan perkara mudah menghabisi pasukan Teguh Umar. Mereka unggul dalam taktik gerilya dan penguasaan medan tempur. Pemimpin tertinggi pasukan Belanda, yaitu Van Hoots, kemudian menemukan sebuah cara. Dia merekrut seorang Aceh yang bernama untuk memata-matai pergerakan Teguh Umar. Cara yang ditempuh Van Hoots mulai menuai hasil. Pergerakan pasukan Teguh Umar terpantau oleh Belanda hingga pada suatu hari Belanda melancarkan penyergapan di pantai Mulaboh pada 10 Februari 1899. Pertempuran berkecamuk di kawasan pantai Mulaboh. Belanda menyerahkan kekuatan besar untuk menghabisi pasukan Teguh Umar. Serangan Belanda secara mendadak itu menjatuhkan korban jiwa
cukup besar di pihak pasukan Aceh. Teku Umar, pejuang Aceh yang paling diburu Belanda, gugur dalam pertempuran perlawanan rakyat Aceh. Terus berlanjut hingga bertahun-tahun berikutnya. Dan salah satu tokoh Aceh yang meneruskan perjuangannya adalah Cut Nyak Dien, istri Teku Umar. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.